Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Pak Powell dan teman-teman. Kami dari kelompok finansial sekarang ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, di sini ada dividen dan CSR sebagai sinyal. Penjelasan singkatnya itu dividen adalah pembagian keuntungan langsung kepada pemegang saham. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini untung dan dipercaya oleh investor. CSR adalah kegiatan sosial dan lingkungan dari perusahaan. Kalau CSR-nya bagus, itu tandanya perusahaan etis dan peduli pada jangka panjang, sehingga reputasinya jadi lebih baik. Data penting, perusahaan dengan CSR yang tinggi bisa menarik investor lebih banyak, sekitar 20%. Selanjutnya ada masalah agensi di perusahaan keluarga India. Penjelasan singkatnya yaitu perusahaan keluarga mendominasi di India, sekitar 67% perusahaan diakui oleh India. Konflik kepentingan bisa terjadi antar pemilik utama, biasanya keluarga, dan pemegang saham kecil, misalnya keputusan yang menguntungkan keluarga tapi merugikan investor lain. Risiko tunneling, ini adalah pemilik perusahaan memiliki sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Contoh nyata, skandal Satya menunjukkan bagaimana kegagalan tata kelola bisa menyebabkan kerugian besar karena penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya Naraya. Selanjutnya, peran pemantauan investor institusional. Yang pertama, peran investor institusional seperti dana pensiun dan reksadana punya pengaruh besar dalam perusahaan. Mereka mendorong manajemen untuk menerapkan kebijakan dividen yang adil dan program CSR yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, regulasi di India. Pemerintah India mewajibkan keterlibatan investor institusional dalam tata kelola perusahaan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran mereka dianggap penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga, pedoman SEBI. SEBI sebagai otoritas pasar modal di India yang mengeluarkan pedoman agar investor institusional aktif dalam pengawasan. Mereka diharapkan tidak hanya berinvestasi tapi juga ikut mengawasi jalannya perusahaan. Dan yang keempat, data kepemilikan. Menurut SEBI tahun 2023, investor institusional memiliki rata-rata 35% saham di perusahaan BSE 100. Dengan kepemilikan sebesar ini, mereka punya posisi kuat dalam memengaruhi arah dan keputusan perusahaan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu analisis hubungan, pengaruh gabungan, dan peran moderasi. Yang pertama itu analisis hubungan, itu tujuannya untuk meneliti apakah ada hubungan antara pembayaran dividen, aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan nilai perusahaan. Intinya apakah dividen dan CSR ini mempengaruhi seberapa tinggi nilai perusahaan di mata investor. Yang kedua itu ada pengaruh gabungan. Mempelajari bagaimana dividen dan CSR bersama-sama bisa membentuk pandangan investor terhadap sebuah perusahaan. Jadi ini bukan hanya melihat satu faktor, tetapi bagaimana keduanya bekerja sama secara bersamaan. Dan yang terakhir itu adalah peran moderasi. Tujuannya itu untuk meneliti apakah kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan investasi besar atau dana pensiun bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh dividen dan CSR terhadap nilai perusahaan. Oke. Selanjutnya ada bagian metodologi dan data. Yang pertama ada data. Penelitian ini menggunakan data dari 200 perusahaan publik yang terdaftar di NSE atau National Stock Exchange selama periode 2013 sampai 2023. Yang kemudian selanjutnya ada pengukuran nilai perusahaan, yang dimana nilai perusahaan ini diukur menggunakan dua indikator utama. Yang pertama ada Towinski and kapitalisasi pasar.
Terus selanjutnya ada data CSR dan dividen. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR didukung menggunakan rating ESG dari Bloomberg. Sementara kebijakan dividen dianalisis melalui rasio pembayaran dividen. Kemudian ada kepemilikan institusional, yang dimana informasi mengenai kepemilikan institusional diperoleh dari laporan regulator resmi. Jadi ini lanjutan presentasi saya. Metodologinya cara kita cari dividen dan CSR pada nilai perusahaan di India, itu datanya. Kita cari data dari 200 perusahaan publik di NSE periode 2013 hingga 2023, pengukuran nilai, Tobin Skew dan kapitalisasi pasar. Data CSR dan dividen, rating Bloomberg, ESG dan rasio pembayaran dividen. Kepemilikan institusional, data dari laporan regulator. Hasil yang diharapkan, dividen dan nilai perusahaan punya hubungan positif yang signifikan. CSR dan nilai perusahaan, CSR berkorelasi positif dengan nilai perusahaan. Ketiga, peran kepemilikan institusional, memperkuat hubungan dividen, CSR dan nilai perusahaan. Kesimpulan dan implikasinya, yaitu kesimpulannya, dividen dan CSR tingkatkan nilai perusahaan di India. Implikasi kebijakan perlu penguatan regulasi dan peran aktif investor institusional. Saran untuk perusahaannya yaitu prioritaskan dividen dan CSR untuk tarik investor. Oke, sekian saya dari kelompok kami. Terima kasih.